Dressrosa bukan sekedar tempat bagi pertarungan epik antara Luffy dan Doflamingo. Itu adalah panggung di mana keadilan dan ketidakadilan bertarung habis-habisan. Sebuah negeri indah yang berubah menjadi tempat penuh luka, di mana tangisan rakyat terkubur oleh kebohongan yang begitu dalam. Bayangkan sebuah negeri di mana pemimpin yang bijaksana dijatuhkan oleh tipu daya, rakyatnya dipaksa hidup dalam kebohongan, dan mereka yang berani melawan berubah menjadi boneka tak berjiwa. Dressrosa adalah potret kelam dari apa yang terjadi ketika kekuasaan jatuh ke tangan yang salah. Namun, di tengah kegelapan itu, seorang pemuda dengan topi jerami datang membawa harapan. Luffy bukanlah seorang pahlawan sempurna. Dia bukan ksatria berbaju zirah, tetapi keberaniannya melawan tirani adalah simbol bagi kita semua. Kisah Dressrosa adalah kisah tentang keberanian, pengorbanan, dan harapan yang tak pernah padam. Dan melalui video ini, kita akan menggali lebih dalam tentang apa yang bisa kita pelajari dari pertempuran melawan kekuasaan yang korup, dari rakyat yang bangkit dari kehancuran, dan dari seorang bajak laut muda yang mengajarkan kita arti sebenarnya dari kebebasan. Dressrosa dulunya adalah negeri yang penuh keindahan dan harmoni, dipimpin oleh Raja Riku yang bijaksana. Rakyatnya hidup dalam kedamaian hingga Doflamingo datang dengan tipu daya dan kekuatannya. Dengan memanipulasi Raja Riku menggunakan kekuatan buah iblis string-string, Doflamingo membuat sang raja menyerang rakyatnya sendiri. Dalam sekejap, kepercayaan rakyat hancur, dan mereka berbalik membenci pemimpin yang dulunya mereka cintai. Namun, kekejaman Doflamingo tidak berhenti di situ. Ia menggunakan buah iblisnya untuk mengubah manusia menjadi boneka, secara harfiah mencabut identitas dan kebebasan mereka. Boneka-boneka ini dulunya adalah orang tua, anak-anak, dan keluarga yang memiliki mimpi, tetapi kini kehilangan segalanya. Boneka-boneka tersebut terus bekerja tanpa henti, hidup tanpa emosi, hanya untuk melayani sistem kejam yang diciptakan Doflamingo. Rakyat yang tidak menjadi boneka juga hidup dalam kebohongan. Mereka percaya bahwa Doflamingo adalah penyelamat yang membebaskan mereka dari pengkhianatan Raja Riku. Dalam bayang-bayang tirani ini, rakyat Dressrosa tidak hanya kehilangan kepercayaan, tetapi juga harapan. Momen ketika kebenaran akhirnya terungkap menjadi titik balik yang sangat emosional. Rakyat menyadari bahwa mereka telah tertipu selama bertahun-tahun. Tangisan mereka adalah ekspresi dari rasa sakit, penyesalan, dan pelepasan dari kekuasaan korup yang membelenggu mereka. Kisah ini mencerminkan bagaimana kekuasaan yang korup dapat menghancurkan masyarakat, baik secara fisik maupun psikologis. Namun, pada saat yang sama, ini menunjukkan bahwa harapan tidak pernah benar-benar hilang, bahkan dalam kondisi yang paling suram sekalipun. Ketika Luffy menghadapi Doflamingo, pertarungan itu jauh lebih besar dari sekedar duel antara dua pengguna buah iblis. Itu adalah pertempuran simbolis antara keadilan dan tirani, antara kebebasan dan penindasan. Doflamingo bukan hanya seorang bajak laut biasa. Dia adalah dalang dari jaringan kriminal yang menyebarkan kekacauan di seluruh dunia. Dengan kekuatan buah iblis string-string, dia memanipulasi segalanya, dari orang-orang, pemerintahan, hingga nasib Dressrosa itu sendiri. Bagi Doflamingo, dunia adalah permainan yang ia kendalikan, dan manusia hanyalah bidak yang bisa ia gunakan atau hancurkan sesuka hati. Di sisi lain ada Luffy. Dia bukan pahlawan yang sempurna, tidak pernah berusaha menjadi pemimpin besar atau revolusioner. Tapi satu hal yang pasti,
dia tidak bisa tinggal diam melihat penderitaan orang lain. Baginya, kebebasan adalah hak setiap orang dan siapapun yang merampasnya akan menjadi musuhnya. Pertarungan ini menunjukkan bahwa Luffy bukan hanya sekedar mengandalkan kekuatan fisik. Setiap serangan yang ia lakukan adalah simbol dari keyakinannya bahwa kebenaran harus selalu menang, tidak peduli seberapa sulit jalannya. Ketika Doflamingo berusaha menghancurkan kepercayaan rakyat Dressrosa, Luffy justru menjadi titik terang yang menyatukan mereka. Namun, pertempuran ini juga bukan tanpa pengorbanan. Luffy harus melampaui batas tubuhnya sendiri, menggunakan gear 4 yang menguras stamina hingga titik terakhir. Ada momen di mana kita melihatnya hampir tumbang, tetapi ia terus bangkit, didorong oleh ingatan tentang orang-orang yang ia perjuangkan. Doflamingo, di sisi lain, mencoba menunjukkan kekuatannya sebagai seorang dewa. Ia percaya bahwa dunia ini adalah miliknya untuk dikendalikan. Tapi dalam setiap serangan Luffy, terlihat jelas bahwa Doflamingo mulai kehilangan kontrol. Tidak hanya pada pertarungan fisik, tetapi juga pada rasa takut yang mulai merayap di dalam dirinya. Takut pada kekuatan yang tidak bisa ia kendalikan, keberanian Luffy dan harapan rakyat Dressrosa. Pada akhirnya, momen klimaks terjadi ketika Luffy menggunakan teknik King Kong Gun. Dalam satu pukulan, Doflamingo dihancurkan, bukan hanya secara fisik, tetapi juga simbol dari tirani yang selama ini ia bangun. Pukulan itu bukan hanya kemenangan bagi Luffy, tetapi juga kemenangan bagi seluruh rakyat Dressrosa yang telah menderita bertahun-tahun. Pertarungan ini mengajarkan kita bahwa melawan kekuasaan yang korup membutuhkan keberanian besar. Luffy menunjukkan bahwa melawan seseorang seperti Doflamingo tidak cukup hanya dengan kekuatan, tetapi juga dengan tekad yang tak tergoyahkan dan keyakinan pada keadilan. Dressrosa menjadi saksi bahwa bahkan kekuatan yang paling besar sekalipun tidak akan bertahan lama ketika dihadapkan dengan kebenaran dan harapan. Luffy, dengan caranya yang sederhana dan penuh semangat, telah menginspirasi rakyat Dressrosa untuk percaya bahwa kebebasan adalah sesuatu yang layak diperjuangkan, tidak peduli seberapa sulit jalannya. Dressrosa adalah sebuah cermin bagi kita semua. Ketidakadilan yang terjadi di negeri itu mengajarkan bahwa kekuasaan yang korup tidak hanya menghancurkan sistem, tetapi juga menghancurkan rasa percaya, harapan, dan kemanusiaan. Namun, kisah rakyat Dressrosa adalah pengingat bahwa tidak ada kekuasaan yang abadi ketika rakyat memiliki keberanian untuk melawan. Pada akhirnya, rakyat Dressrosa memilih untuk bangkit. Mereka memilih untuk percaya kembali pada pemimpin sejati mereka, Raja Riku, meskipun sebelumnya mereka telah dikhianati oleh tipu daya Doflamingo. Hal ini menunjukkan bahwa memperbaiki kepercayaan yang rusak membutuhkan keberanian, baik dari pemimpin maupun dari rakyat itu sendiri. Dalam kehidupan kita, mungkin kita pernah merasa seperti rakyat Dressrosa, hidup dalam ketidakadilan, kehilangan arah, atau bahkan terjebak dalam sistem yang tidak memberi kita ruang untuk bermimpi. Namun, Dressrosa juga mengajarkan bahwa perubahan tidak datang dengan sendirinya. Diperlukan keberanian untuk berdiri, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat, melawan apa yang salah dan memperjuangkan apa yang benar. Refleksi lainnya adalah bahwa tidak ada perjuangan yang bisa dilakukan sendirian. Seperti Luffy yang didukung oleh krunya, rakyat Dressrosa juga saling mendukung untuk kembali membangun harapan yang telah hancur. Dalam hidup kita, penting untuk menemukan orang-orang yang dapat menjadi sekutu kita, orang-orang yang percaya pada tujuan yang sama, dan siap membantu kita di saat sulit. Dressrosa mengingatkan kita bahwa perjuangan melawan ketidakadilan tidak akan mudah. Ada saat-saat ketika kita merasa kalah, lelah, dan ingin menyerah. Tapi, seperti Luffy,
Kita harus percaya bahwa setiap tindakan kecil yang kita lakukan bisa menjadi percikan api yang menyalakan semangat perubahan. Kisah ini juga membawa pesan bahwa pemimpin sejati bukanlah mereka yang menggunakan kekuasaan untuk memanipulasi dan mengontrol, tetapi mereka yang berani melayani dan melindungi rakyatnya. Dalam hidup kita mungkin tidak selalu menjadi pemimpin besar, tetapi kita bisa menjadi pemimpin bagi diri sendiri dengan berani melawan apa yang salah dan memperjuangkan apa yang benar. Pada akhirnya, Dressrosa adalah kisah tentang keberanian, pengorbanan, dan kebangkitan. Dari kehancuran yang dibawa oleh korupsi, lahir kembali harapan yang lebih kuat. Dan itu adalah pelajaran yang bisa kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa meskipun kita menghadapi ketidakadilan, kita memiliki kekuatan untuk melawan, untuk berubah, dan untuk bangkit kembali. Dalam cerita ini, Luffy mengajarkan kita bahwa keberanian bukanlah tidak adanya rasa takut, melainkan keberanian untuk tetap bertindak meski ketakutan ada. Dressrosa adalah refleksi bagi kita semua, bahwa di tengah dunia yang penuh dengan korupsi dan ketidakadilan, setiap individu memiliki potensi untuk menjadi pahlawan. Seperti Luffy, mungkin kita tidak sempurna, mungkin kita tidak punya kekuatan besar, tapi satu hal yang pasti, keberanian kecil yang kita lakukan hari ini bisa menjadi langkah awal untuk perubahan besar di masa depan.